Unji Abah. Selamat menyetir bah, konsentrasi penuh dulu bah. Nah, apa namanya? Di perjalanan itu membutuhkan konsentrasi yang penuh dan utuh. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan keberagamaan kita. Itu perlu konsentrasi penuh dan utuh gitu Abah. Jadi begini. Saran masukan terhadap cucu panjenengan itu bahwa kalau untuk mengetahui apa definisi dan aplikasi dari paham aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, jangan ke siapa-siapa. Pertama kepada ahli ilmu ya, ahlul ilmi ya kan. Itu ya para mufassir, para muhaddis ya gitu ya. Jadi konklusinya yang termasuk di dalam aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah itu yang pertama yaitu dalam konsep fikih. Nah, ini kan itu tadi kita bicarakan ini furu ya, persoalan furu, bukan persoalan usul, persoalan apa? Ketuhanan dan kenabian sudah final itu. Tidak termasuk dalam persoalan yang kita bahas. Yang kita bahas adalah persoalan iftiraq, persoalan perpecahan dalam bidang furu yang cabang, yaitu bahwa dari berbagai ayat Quran dan berbagai hadis, maka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang dalam bidang fikih bermadhabkan kepada salah satu dari 4 madhab ya. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Salah satu ya, bukan semuanya, malah gak boleh itu. Dalam bidang teologi mengikuti paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi fahamnya Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang kita ikuti dalam ilmu teologi. Singkatnya itu berpahamkan tentang Aqaid 50. Jadi wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat irada dan seterusnya ya. Dalam bidang tasawuf atau tarekat atau kaum sufi ya, itu berpedoman mengikuti ajaran thariqah mu'tabarah, di mana jumlahnya menurut Asy-Syaikh Al-Wali Asy-Syahir ya, Abul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syadzili di dalam salah satu kitabnya yang fenomenal yaitu Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 44 atau berapa itu ya, disebutkan bahwa agama baginda Nabi ini membawa tarekat mu'tabarah itu sebanyak 360, atau hadis lain Imam At-Tabrani ya kalau tidak salah itu 313. Bahkan di dalam keputusan pemuktamar Jam'iyah ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang ke-9 ya tahun 2000 di Markazud Dakwah Maulana Al-Habib Muhammad
Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Itu jumlah tarekat Mu'tabaroh adalah 46 tarekat. Bahkan sampai sekarang yang viral ya, yang berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat itu adalah sekitar ya 14-an tarekat Mu'tabaroh itu. Dan yang terbesar bahkan nanti di akhir zaman itu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar akan mengikuti tarekat ini, yaitu tarekat terbesar di akhir zaman, tarekat Mu'tabaroh, yaitu At-Tariqatul Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, At-Tijaniyah, yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara yaqobatan, la manaman wa musyafahatan, artinya dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi, dan berdialog langsung antara baginda Nabi SAW dengan baginda Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu taala anhu kama huwa ahlu, yaitu bahwa tarekat Tijaniyah adalah tarekat terbesar di akhir zaman. Nanti semua tarekat itu akan melebur menjadi satu tarekat saja, yaitu tarekat Tijaniyah, dan semua madhab akan melebur dan menjadi satu madhab saja, insya Allah madhab Hanafiyah. Nah, begitu ya. Itulah ciri-ciri orang-orang yang termasuk dalam kelompok Al-Firqatun Najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus apa lagi? Nah, selain itu baiklah saya bacakan beberapa dalil ya tentang apa namanya itu. Banyak ini. Tentang apa yang disebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu dalilnya misalnya termaktub di dalam apa ini Al-Mustadrak ya, juz 1 halaman 77 sampai 79. Man arada bukhbu hatal jannati fal yalzamil jama'atah. Jadi hadis ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga oleh Al-Dhahabi, termaktub di dalam kitab Al-Mustadrak juz 1 halaman 77 sampai 78. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah. Nah, bahkan apa namanya? Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah ya, li talibit tariq al-haq juz 1 halaman 80 ngendika begini. Fasunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu mattafaqu alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi begini, yang dimaksud dengan as-sunnah itu adalah apa-apa saja yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, meliputi 3 pilar itu: sabda, perbuatan, dan persetujuan atau ketetapan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pengertian al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah atau petunjuk ya kepada semua itu semuanya. Selanjutnya Syekh Abil Fadl bin Abdul Syakur ya di dalam kitabnya Al-Kawakibul Lamma'ah menyebutkan bahwa Ahlus Sunnati wal Jama'ati alladzina lazamu sunnatan Nabi sallallahu wa tariqatal sahabati fil aqaidi ad-diniyah wal a'mali al badaniyah wal akhlaqi al qalbiyah.
Nah, jadi begini, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang selalu berpedoman kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan tarekat para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dalam masalah akidah keagamaan, juga dalam masalah amal-amal lahiriah, serta dalam masalah akhlak atau perbuatan hati. Ya, itu yang sering kita aplikasikan dalam thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah itu. Jadi wah, ini banyak ini pendapatnya. Demikian dulu, Abah. Terlalu panjang ini nanti. Ya itu saja. Gak usah ruwet-ruwet ya. Kepada cucu panjenengan dalam bidang madhab itu silakan bermadhab kepada salah satu dari madhab yang 4. Dalam bidang teologi silakan mengikuti teologi paham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang kita kenal dengan aqaid seket, sifat wajib dan muhal bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib dan muhal bagi nabi-nabi, dan sifat jaiz bagi nabi-nabi. Itu saja kok. Dalam bidang akhlak atau adab dalam beribadah kita kenal dengan sebutan ilmu tasawuf atau sebagai seorang sufi, ya masuk saja dari salah satu thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, tergabung di dalam Jatman ya, Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang sanadnya itu pasti nyambung kepada baginda Nabi, sanad dari guru-guru tarekatnya itu. Khusus thariqah Mu'tabarah yang terakhir diturunkan oleh baginda Nabi secara terang-terangan, secara dalam keadaan jaga, bukan bermimpi dan berdialog langsung antara baginda Nabi dengan baginda Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu taala anhu, itu adalah tarekat Mu'tabarah yang terakhir dan terbesar. Bahkan nantinya di akhir zaman hanya menjadi tarekat ini saja, yaitu At-Tariqatul Ahmadiyah Al-Muhammadiyah Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah At-Tijaniyah, yang kita kenal dengan sebutan Thariqah At-Tijaniyah. Begitu Abah. Ini sekedar masukan untuk cucu panjenengan, untuk panjenengan sendiri, untuk Abah Opo, juga untuk Gus Ainur Rahman, juga untuk saya pribadi, juga untuk Abah Abang Kismet, juga untuk Abah Gus Harjoko Ahmad, juga untuk Abah Jeffrey Benyamin ya, juga untuk Abah Gus Raden Arya Wiraraja, Gus Arya, juga untuk semuanya lah. Demikian. Mohon izin, mohon maaf, matur sembah nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, agak mohon maaf terlambat meresponnya nih Gus, soalnya sambil jalan nih Gus, sambil kerja nih, sambil nyetir. Ya intinya terima kasih banyak atas uraian Gus Romli tadi, dan semua uraian dari A sampai Z bagi saya dengan tangan terbuka dan hati legowo bisa menerimanya. Sama sekali tidak ada yang saya tolak. Cuman karena kebutuhan cucu saya ini kayaknya tadi belum terjawab ya. Jadi intinya kalau dibuat pertanyaan yang agak lengkap, jadi begini Gus. Ada nggak sih kelompok golongan madhab umat yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnahnya, bertorikohnya lebih baik dari Kanjeng Nabi, ya gitu Bro. Ada nggak yang lebih baik dari Kanjeng Nabi di dalam memahami Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran? Ada nggak kelompok Syiah atau kelompok Ingkarus Sunnah
yang melaksanakan keyakinannya lebih baik dari Kanjeng Nabi. Kalau ada kelompok mana, tapi saya kira kalau mengaku ada ya itu absurd lah ya, tidak mungkin. Jadi pelaku daripada Al-Quran itu, kata Siti Fatimah ya, itu ya Nabi itu, akhlak Quran ya, Quran berjalan itu ya Rasulullah itu. Nah, maka yang menjadi sangat penting dan mendesak adalah bagaimana sih wujud konkret, ya kan, bentuk dan penampilan bertorikoh, bersunnah, berquran atau berislam yang benar, yang asli, yang dicontohkan oleh Rasulullah pada tahun 1 sampai 10 Hijriah tersebut itu seperti apa? Apa iya? Begitu ya guys ya. Apa iya bentuk, wujud dan tampilannya seperti yang kita amalkan hari ini, yang dimana sesama penganut paham aswaja, penganut paham ahli sunnah wal jamaah, penganut Syiah maupun penganut ahli sunnah ingkarus sunnah pun ini dalam keadaan yang carut marut alias tidak jelas mana yang bisa dinyatakan paling benar dan diukur dengan apa kebenarannya itu apabila kita tidak bisa atau tidak tahu atau tidak punya data tentang bentuk dan wujud penampilan bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan Al-Quran yang menjadi sebuah dinul Islam yang diakui oleh sejarah dunia, menjadi sebuah peradaban agung pada tahun periode yang disebutkan tadi. Itu Gus, intinya di situ. Jadi sekali lagi semua keterangan saya bisa terima, kecuali keterangan tentang Syiah dan Ingkarus Sunnah ya, tentu saja saya juga nggak bisa terima. Cuma yang menjadi pertanyaan yang paling mendesak dan penting adalah bagaimana wujud Quran dan Sunnah pada masa Rasulullah SAW tadi. Demikian Gus, matur nuwun penjelasannya berikutnya. Iya, Abah Hamid. Mohon hati-hati di perjalanan, Abah. Konsentrasi penuh, Abah. Begini, Abah. Dalam perspektif keaswajaan, jadi pelanjut ajaran baginda Nabi, baik dalam segi ke-Al-Quranan maupun dalam segi ketorikohan ya, baik juga dalam segi kefikihan, ya itu tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali terhadap ajaran dan pelaksanaan amaliyah dari salah satu 4 madhab ya, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan salah satu dari penganut Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah ya. Itu saja, variasinya memang banyak karena Islam tetap mengakomodir segala bentuk tindakan dan perlakuan di segala zaman, karena pada hakikatnya nuzulnya ayat-ayat Al-Quran sudah pupus, berakhir dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tetapi tanzilnya, tafsirnya, penjelasannya itu soleh wasareh fi kulli makan wa zaman, kan begitu Pak. Jadi ayat secara fisikly sudah sempurna dengan turunnya ayat terakhir itu, tetapi penjelasannya dari semua ayat Quran
itu ditopang oleh penjelasan dari semua hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, itu pasti dan tetap berlaku mengikuti perkembangan zaman, Abah. Nah, begitu saja, Abah. Mungkin biar tidak mengganggu perjalanan dan konsentrasi Abah dalam nyetir kendaraan. Jadi saya permudah bahasanya dengan bahasa yang mudah dicerna oleh semua kalangan. Demikian Abah Hamid. Mohon izin, mohon maaf, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi memang berat Gus persoalan yang kita hadapi, karena sepertinya kalau cucu saya biasa menganalogikan tuh begini Gus, Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, ijma qiyas itu kalau diibaratkan sebuah buku-buku resep cara membuat rendang Padang gitu ya Gus. Itu kalau Rasulullah dulu memasak, mengaplikasikannya, ya jadinya seperti rendang itu. Bentuknya, tampilannya, wujudnya, bahkan rasanya, ya seperti itu yang namanya rendang Padang gitu loh Gus. Kenapa ini dianalogkan rendang Padang oleh cucu saya? Karena rendang Padang itu adalah sebuah masakan yang standar, artinya di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya Gus. Yang namanya rendang Padang ya orang sudah tahu lah, seperti itu rendang Padang dari Indonesia gitu. Apalagi kita yang hanya dari Jawa Timur ya kan. Nah cuman sekarang begini Gus, kita memahami resep tersebut, memahami Quran dan Sunnah tersebut, kemudian masak, jadinya itu kok nggak sama gitu loh Gus dengan rendang itu. Jadinya malah seperti soto, seperti rawon gitu Gus, atau seperti gulai dan lain-lain yang pasti tidak sama dengan rendang itu, atau yang pasti kok berbeda-beda gitu. Nah di dalam perbedaan itu masing-masing meyakini dan ngeyel Gus bahwa rendang yang asli itu ya ini padahal soto gitu Gus. Nah, yang lain mengatakan rendang yang asli itu ya ini ternyata itu gulai, nah begitu Gus. Nah jadi memang cenderung kalau sudah dapat persoalan seperti itu, maka yang dipakai istilah Islam prasmanan Gus. Islam prasmanan itu ibarat pilihan makanan itu banyak, ya udah dipilih aja yang sesuai dengan selera dan yang dipilih orang banyak, nah, kayak gitu Gus. Tapi kan itu nggak bisa dijadikan ukuran kebenaran Gus, gitu kan? Nah jadi memang ini problem rupanya Gus. Dan saya berharap cucu saya ini masih tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah yang asli tadi. Walaupun belum diketemukan Gus, belum diketemukan. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini kalau saya mendengarkan uraian luasan wawasan keilmuan Gus Romli ini persis Gus Romli, Idrus Romli ini. Saya kenal banget dengan beliau itu Gus. Yang dulu di Pasuruan di pesantren Citogiri itu Gus. Nah saya senang dengan uraian-uraian beliau persis seperti uraian panjenengan itu. Tapi bagi cucu saya ini itu masih dalam lingkaran masalah. Cucu saya ini kalau buat jargon begini Gus, umat Islam ini masih saja lelap dalam ayunan penikmatan perpecahan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan,
keteraniayaan, ketidakberdayaan, ngamuan tapi kalahan di sepanjang zaman yang memilukan dan memalukan. Wah kayak gitu Gus. Serem pokoknya. Nah, kalau saya dikatain begitu ya udah senyum aja. Kan begitu Gus. Tapi emang ya agak ada benarnya, oleh karena itu kalau saya mendengar diskusi-diskusi di tempat-tempat Zoom, apabila ada tokoh yang memungkinkan bisa saya minta bantuan untuk membantu cucu saya ini menemukan data, apakah berupa hadis, apakah berupa sirah nabawi, atau berupa tareh, atau kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan secara utuh Islam yang asli, Islam yang benar, Islam yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi pada tahun 1 sampai 10 Hijriah atau 622 hingga 632 Masehi di Madinah dahulu itu seperti apa. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang rupanya dia belum menemukan, sehingga yang kadang-kadang yang diusrek-urek itu saya Gus gitu, karena saya dianggap mungkin bisa membantu. Nah dalam rangka itulah saya minta bantuan Gus Romli mungkin dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa kita jadikan formula untuk menyudahi Gus. Kan kesannya umat Islam ini bisanya dari dulu sampai sekarang kan bertengkar hanya soal-soal yang tidak begitu penting gitu Gus. Artinya kalau bangsa lain itu sudah sampai di bulan ya Gus ya, sudah menciptakan berbagai alat yang maslahat buat kemanusiaan. Lo kita umat Islam tuh masih usrek di situ-situ aja gitu Gus. Iya kan? Jadi memang ini rupanya merisaukan bagi cucu saya. Padahal konon katanya di zaman Nabi dulu itu Islam itu peradaban agung, mampu mengalahkan peradaban barat, yaitu Romawi Timur yang liberal, dan mampu merontokkan pamor peradaban blok timur yaitu Persia Baru yang sosialis komunis. Begitu Gus ceritanya ini. Makanya dia yakin bahwa Islam lebih baik dari itu semua. Dan yang dinamakan Islam baik itu seperti apa? Tidak ada Islam yang lebih baik dari Islam yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi bersama para sahabat dan mukmin seumumnya. Nah itu seperti apa? Itu yang dalam konsentrasi dan fokus penuh untuk bisa ditemukan, karena itu dianggap oleh cucu saya itu bisa dijadikan bagian dari formula pemersatu umat Islam. Karena ya dalil mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa mukmin itu bersatu dan dilarang bercerai-berai. Kalau itu ada hadis yang menyatakan bercerai-berai atau firqah-firqah itu boleh, ya silakan saja gitu kan. Tapi menurut keyakinan cucu saya, tidak boleh Al-Quran bertabrakan atau dibantah oleh hadis. Kira-kira begitu lah. Nah jadi dalilnya umat Islam itu memang harus bersatu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan mukmin itu kal jasadil wahid. Aplikasinya, prakteknya adalah seperti Ansor dan Muhajirin. Jadi seperti itu Gus, mukmin itu saling dukung mendukung, saling memakmurkan dan bersatu sehingga mampu berkarya mensejahterakan manusia lain. Hadanallahu wa iyyakum wa iyana ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Abah Abdul Hamid Jombang, Perak Jombang nggih. Nggih mangkaten. Jadi satu ayat tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu pasti tidak bertentangan dengan hadis iftiraq, sataftariqu ummati dan seterusnya itu. Karena apa? Bahwa ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu berkaitan dengan
persoalan umat di Madinah waktu itu adalah umat yang satu, baik dari kalangan kaum muslimin ya, Ansar, Muhajirin, dan dengan kaum Yahudi. Yahudi yang diharuskan bersama-sama dalam rangka ketika menghadapi ancaman, hambatan, gangguan dari luar negara Madinah. Jadi ketika menghadapi ancaman, gangguan dari luar negara Madinah, maka diikatlah semua orang yang berada di Madinah waktu itu sebagai umat yang satu, jangan bercerai-berai. Gitu, Gus. Jadi fokusnya waktu itu menghadapi musuh dari luar Madinah, jangan bercerai-berai, jangan berfirqoh-firqoh antara Muhajirin Ansar juga dengan kaum Yahudi atau golongan-golongan yang ada dalam protektorat negara Madinah. Jadi ini saya baca ya. Saya baca Piagam Madinah yang merupakan umat yang satu itu ya. Misalnya ini mana ya? Oh ini di pasal berapa ini saya punya aslinya ini. Wah ini. Jadi di Piagam Madinah di awal-awal itu menyebutkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabun min Muhammadin Nabi bainal mu'minina wal muslimina min Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Jadi ini adalah tulisan ya, atau apa ini, semacam dokumen ya, kita kenal dengan dokumen Madinah itu, antara dan dari Nabi Muhammad SAW untuk semua orang mukmin dan muslim dari golongan Quraisy, juga dari golongan Yathrib atau Madinah, dan berlaku kepada siapa saja yang mengikuti mereka ini, kemudian menyusul dan berjihad bersama mereka dalam naungan negara Madinah. Maksudnya mereka dinyatakan sebagai ummatun wahidatun. Jadi di sini ummatun wahidatun ini, wala tafarraqu di sini ya, yang berbeda dengan umat manusia lainnya. Kenapa ummatun wahidatun ini dimaksudkan untuk kaum-kaum yang ada di dalam protektorat negara Madinah? Karena di di ayat lainnya ini berbunyi begini. Ya, Piagam Madinah ini dalam rangka menjelaskan wala tafarraqu itu. Misalnya ini, wa inna yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'minin. Nah ini, dan sungguhnya Yahudi Bani Auf adalah umat yang satu dengan kaum mukmin. Lil Yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum, ya. Orang-orang Yahudi tetap bebas menjalankan agama mereka, dan demikian pula kaum muslim juga bebas menjalankan agama mereka. Mawalihim wa anfusuhum, ya. Mereka harus saling melindungi, ya. Illa man zalamah, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim, wa athimah, dan durhaka. Fa innahu la yutiru illa nafsahu wa ahla baitihi. Sebab perbuatan zalim dan durhaka itu tidak bisa membinasakan kecuali terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ini kan juga ada disebutkan ini. Nah ini buktinya bahwa
Wala tafarraqu itu maksudnya mengarah kepada ini. Wa innahu la yakhraju minhum ahadun illa biidzni Muhammadin. Nah, jadi semua masyarakat dalam negara Madinah itu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dari Muhajirin dan Ansor, dari Quraisy dan dari Yathrib juga kaum Yahudi ya. Itu tidak seorang pun di antara mereka dibolehkan keluar dari negara Madinah kecuali mendapatkan izin dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya apa? Maksudnya wala tufarriqu ya di sini. Ini menurut siapa? Menurut Profesor Dr. Rawas Al-Ahji. Ya, ketika membahas tentang Mitsaqul Madinah berkaitan dengan ayat itu. Bahkan ini disebut banyak ini. Wa innakum mahmah talaftum fi min syai'in fa in maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin. Ya, jika kalian berselisih dalam suatu urusan maka tempat kembalinya adalah Allah dan Rasulnya, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi terakhir dikatakan begini, wa innahu ma kana baina ahli hadhihi sahifah min hadatsin au istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jal wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap perkara atau kasus atau perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam dokumen ini, Mitsaqul Madinah ini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan atau perpecahan. Nah, ini di sini kan, di sini menyebut perpecahan kan? Ya, selaras dengan ayat wala tafarraqu itu. Maka tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menurut Profesor Dr. Muhammad Hamidullah di bukunya tentang Mitsaqul Madinah di halaman 61 dan 62. Jadi jelas tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu zababun nusulnya berkaitan dengan dalam rangka menjaga umat yang satu di dalam negara Madinah waktu itu. Nah, bagaimana dengan hadis iftiraq? Tidak bertentangan. Karena justru ya hadis iftiraq itu menyebutkan kenyataan dan faktual sejarah yang terjadi sampai saat ini, bahwa ternyata ya dalam bidang fikih, sekali lagi dalam bidang fikih, bukan dalam bidang usuluddin, yaitu tentang syahadatain yang berbeda, bukan. Yang berbeda, yang berfirqoh-firqoh ini justru tentang amaliyah sehari-hari yang berkaitan dengan amaliyah hukum fikih, gitu loh. Jadi kalau ayat tadi menjelaskan ketika kita tidak boleh berfirqoh-firqoh dalam rangka menghadapi ancaman gangguan dari pihak luar terhadap Islam secara keseluruhan, ya. Tetapi terhadap perbedaan versi dalam hukum fikih itu memang ditolerir dan memang menjadi fakta sejarah yang ternyata semua imam fikihnya itu, katakanlah semua imam madhabnya yang 4 itu mempunyai hujjah dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada suatu hadis ya, barang siapa berhujjah ya dan hujjahnya itu salah, maka si mujtahid itu diberi pahala tunggal. Tetapi kalau hujjahnya menjadi benar, maka si mujtahid itu berpahala double, ya kan? Itu hadis itu jelas. Jadi sekali lagi ayat Quran
pasti tidak akan bertentangan dengan semua sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertentangan itu justru pemahaman seseorang. Nah, gitu kan? Jadi cucu panjenengan itu termasuk pemahamannya yang salah, yang seakan-akan mempertentangkan antara wala tafarraqu di ayat itu dengan hadis iftiraq. Begitu Abah. Mungkin bahasanya agak berat ya, tetapi tidak ada bahasa lain untuk menjelaskan pemahaman yang salah tentang positioning Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu Abah, begitu Abah. Matur sembah nuwun Abah, matur sembah nuwun Abah. Lanjut Abah. Ya, menarik itu Gus. Ini kalau cucu saya sendiri yang langsung mendengar, mungkin dia akan terbinar-binar begitu kali Gus. Karena tadi Gus Romli menyebutkan bahwa ayat wa'tasimu bihablillah jami'an itu berlaku pada masa Madinah. Itu kan Gus. Nah, di Madinah itulah di dalam pemerintahan atau negara tadi ya, Gus Romli menyebutkan negara Madinah. Ini cucu saya bisa bergembira nih Gus kalau mendengar istilah negara Madinah itu. Karena justru begini, apalagi nanti tadi Gus Romli mengatakan bahwa ayat itu asbabun nuzulnya adalah ketika masyarakat atau penduduk muslim dan mukmin Madinah menghadapi tantangan dari luar negara Madinah kan gitu guys. Sehingga dibuatlah piagam Madinah itu sebagai alat pemersatunya. Nah, jadi sekarang udah mengerucut nih Gus. Saya senang nanti saya akan sampaikan ini. Jadi ayat itu seolah-olah mengingatkan atau memberi pagar kepada masyarakat negara Madinah untuk tetap bersatulah kalian dan jangan bercerai-berai. Nah, di sana memang masyarakatnya majemuk ya Gus ya. Selain ada kaum Ansor dan Muhajirin, juga ada kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi ya. Majemuk lah kayak di Indonesia lah. Nah, jadi sekarang yang perlu diperjelas Gus, kalau cerita tentang tadi yang Gus Ron sampaikan itu sudah sudah maklum mahdhuf lah ya. Sudah sama-sama kita pahami lah. Yang belum dan perlu dijelaskan itu adalah ketika mempertahankan negara Madinah. Nah, negara Madinah itulah dinul Islam kan saat itu. Dinul Islam itu negara Madinah itu. Nah, itu bagaimana bentuknya Gus? Bentuk negara Madinah itu strukturnya seperti apa, wujud dan tampilannya seperti apa ya seperti yang kita praktekkan sekarang ini, umat Islam dengan berbagai bentuknya ini kemudian membuat partai-partai mengikuti trias politika seperti ini, atau bagaimana Gus? Itu Gus, yang paling penting adalah bagaimana bentuk dan wujud negara Madinah sebagai dinul Islam yang harus diperjelas bentuknya agar kita tidak lagi simpang siur dengan keyakinannya masing-masing seperti ini Gus. Monggo Gus, lanjut Gus. Nggih apa? Jenengan ini pinter cucu jenengan itu. Mengkait-kaitkan dengan prinsip trias politika ya, yang digagas oleh Jean-Jacques Montesquieu kalau tidak salah itu. Jadi begini, sebelum ke sana ya.
Jadi negara Madinah waktu itu memang benar panjenengan katakan tadi di dalamnya ada heterogenitas ya yang cukup tinggi ya. Memang sebagian besar adalah kaum muslimin baik muhajirin dan ansar ya. Tetapi di dalamnya itu masih banyak kabilah-kabilah, suku-suku yang lain yang semuanya mengikat diri menjadi ummatun wahidatun, umat yang satu itu yang diikat di dalam wathiqatul Madinah atau mitsaqul Madinah atau Madinah Charter dan sebagainya itu, yaitu tentang di dalamnya itu memang misalnya ada Bani Auf, Bani Sa'idah, Bani Harith, Bani Jusham, Bani Najjar, Bani Amru bin Auf, Bani Aus dan semuanya. Tetapi begini, di sana itu bagaimana prakteknya dari pelaksanaan prinsip-prinsip kenegaraan dari negara Madinah waktu itu, yaitu disebutkan dalam Mitsaqul Madinah atau Wathiqatul Madinah atau Madinah Charter ini salah satu berbunyi begini, wa inna dhimmatallahi wahidatun yujiru alaihim adnahum wa innal mu'minina ba'dhuhum dunan nasi wa innahu man tabi'ana min Yahuda fa inna lahun nasra wal uswata ghaira ma'dhulumin wala mutanasirin alaihim. Jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah satu, yaitu mereka yang kuat wajib menolong mereka yang lemah. Ya, siapapun di sini mereka kan. Bahwa yang kedua, orang mukmin harus saling melindungi satu sama lain tanpa kecuali. Jadi dari mereka yang umum di breakdown tentang positioning orang mukmin. Terus yang ketiga, siapapun dari antara orang-orang Yahudi ya yang mengikuti kami di sini adalah warga Madinah yang mayoritas yaitu kaum mukminin ya, baik dari Ansar Muhajirin, maka kaum Yahudi yang mengikuti kami itu berhak ini mendapatkan pertolongan dan persamaan. Jadi wa innahu man tabi'ana minal yahuda fa inna lahun nasra wal uswata. Ya kan? Jadi mereka kaum Yahudi yang mengikuti kami ini yang katakanlah muahad ya, terikat perjanjian atau juga musta'min yang meminta jaminan keamanan terhadap kami itu tidak boleh dizalimi dan tidak boleh melakukan tolong menolong untuk mengalahkan mereka. Ini kan. Jadi ghairu mazlumina wala mutanasirina alaihim. Nah, ini jelas ini. Jadi sekali lagi itu prinsip pelaksanaan tata kelola negara Madinah waktu itu, yaitu ada berlaku prinsip muahad, kaum non muslim yang mengikat perjanjian dengan kaum muslim. Ada prinsip kaum non muslim musta'min yang meminta jaminan keamanan. Nah, kaum Yahudi waktu itu termasuk di kedua macam non muslim ini. Nah, tetapi dari perjalanan sejarah setelah itu nanti ada pengkhianatan dan persekongkolan jahat dengan pihak kafir Quraisy dan sebagainya itu persoalan lain. Itu persoalan pengingkaran dari traktat kebersamaan. Itu nanti disebutkan dalam perang Khandaq, dalam pengusiran Yahudi Banu Nadir dan sebagainya. Perang perang Khaybar dan sebagainya itu merupakan keterlanjutan dari konsep ideal, yaitu konsep piagam Madinah, tetapi dicederai oleh sebagian
anggota traktat. Begitu, Abah. Ya terus mengenai ini, mengenai apa namanya, di mana konsep yang ideal yang pernah dipraktekkan oleh negara Madinah yang mengalir sampai saat ini ya secara 100% memang tidak pernah ada, Pak. Tetapi serpian persentasenya secara prinsip memang pasti tidak bertentangan, yaitu prinsip ketuhanan dan prinsip kenabian. Itu yang utama kan. Tetapi prinsip muamalah yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, hukum-hukum kemasyarakatan itu memang ditolerir untuk berbeda. Karena ternyata semua perbedaan itu adalah rahmat dan menunjukkan kebesaran, keleluasaan, elastisitasan prinsip hukum-hukum muamalah di dalam Islam. Jadi Islam itu mempermudah, tidak mempersulitkan, begitu apa? Mempernyaman, tapi jangan dibuat secara sembarangan, begitu Pak. Demikian Abah Hamid, mungkin bahasanya agak berat sedikit ya, tapi nggak apa-apa, untuk edukasi untuk cucu panjenengan dan untuk kita semua. Demikian Abah Hamid, ngapunten, lanjut. Nah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi bahagia sekali Gus saya mendengar, karena ini jarang Gus orang mengatakan bahwa Islam itu atau Madinah itu adalah sebuah negara gitu loh. Kalau Gus tadi sudah menyebutkan negara Madinah, ada yang menyebutkan Madinatul Munawwaroh, ya, atau sebuah negara Madinah, pemerintahan Madinah kan gitu Gus. Nah jadi tinggal mencarikan datanya Gus, data tentang negara Madinah itu strukturnya seperti apa, sistem ekonominya seperti apa, sistem pendidikan, hukum, poleksus, dan kamnya lah Gus, itu seperti apa. Terdapat pada uraian pada kitab apa, mungkin pada kitab-kitab yang tadi Gus Romli sebutkan tadi, ada Nail Autor, ada Ihya Ulumuddin atau apa tadi, dan macam-macam banyak kitab kan yang sudah Gus Romli kuasai, bahkan nampaknya udah dihafal tuh. Jadi gitu Gus, negara Madinah itu kan sebuah pemerintahannya Gus ya, sebuah sistem ya Gus ya. Jadi memang ada yang bilang Gus bahwa Islam itu bukan agama yang isinya hanya bicara tentang abstraksi saja, bukan hanya agama yang berbicara tentang sah dan tidak saja, tetapi Islam itu juga sebuah sistem gitu kan, sistem penataan masyarakat. Nah ada sinyalemen yang bagus, mungkin ini standar katanya. Jadi kita memerlukan alat ukur yang standar Gus dalam menentukan kebenaran apapun ya. Misalnya untuk menentukan kebenaran panjang dan lebar sebuah meja, itu kan nggak bisa dengan tafsir masing-masing atau keyakinan atau pendapat masing-masing gitu loh Gus. Tapi untuk menentukan panjang dan lebar sebuah meja, itu ada alatnya, dan alat itu disebutnya adalah meteran gitu guys. Nah, meteran atau garisan itu adalah alat ukur yang standar untuk menentukan panjang dan lebar atau tinggi ya gitu guys. Nah beda lagi kalau menentukan sebuah berat benda. Nah itu alat ukur yang standar juga bukan hanya keyakinan atau pendapat tokoh atau orang tertentu guys, tapi alat ukur yang standar untuk menentukan berat jenis itu adalah timbangan kan gitu guys. Itu juga menentukan kecepatan angin,
menentukan tekanan darah dan lain sebagainya itu ada alat ukurnya gitu Gus. Yang standar, artinya standar itu semua orang udah sepakat bahwa untuk menentukan itu pakai alat-alat tersebut gitu loh. Nah sekarang persoalannya adalah menentukan kebenaran Islam. Yang bentuknya Islam itu ternyata sebuah negara. Jadi seperti apa negara itu yang oleh Allah disebut sebagai uswah? Jadi Quran Sunnah itu contohnya, uswah perwujudannya adalah negara Madinah kan begitu guys. Karena Rasulullah itu beliau sugeng hanya 10 tahun di Madinah, setelah itu beliau wafat. Jadi kalau Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah itu ya periodenya 10 tahun itu kan gitu guys. Artinya Islam yang terbaik atau Islam yang layak jadikan uswah atau contoh ya periode itu 1 sampai 10 Hijriah itu di Madinah. Itu kan gitu guys. Nah jadi sekarang umat Islam ini memilih Islam yang seperti negara Madinah atau Islam yang mengikuti memilih sistem seperti negara demokrasi atau negara sosialis atau negara monarki atau negara lain-lainnya gitu guys. Kan seyogyanya kalau kita umat Islam ya mengikuti uswah Rasulillah yaitu negara Madinah kan gitu guys. Supaya kita tidak benceng cueng diseret ke sana kemari oleh berbagai ideologi yang ternyata tidak Islami kan gitu guys. Nah itu guys intinya jadi pertanyaannya adalah terdapat pada kitab apa ya kan tentang gambaran struktur dan sistem pemerintahan atau negara Madinah itu. Dan apakah demokrasi dan lain-lain ini lebih baik daripada negara Madinah kok sehingga umat Islam ini tidak berbicara tentang negara Madinah malah berbicara tentang demokrasi itu lebih banyak gitu guys. Ada sinyalemen Gus. Jadi Islam yang benar itu konon belum ditemukan datanya. Tetapi ada indikator-indikator yang standar artinya juga tidak ditolak oleh kelompok manapun gitu guys. Misalnya analoginya gini guys. Jakarta yang benar itu ada beberapa indikator. Artinya adalah ciri-ciri khusus sebuah kota yang namanya Jakarta. Kalau tidak ada ciri-ciri khusus itu, maka itu pasti bukan Jakarta gitu loh guys. Misalnya kalau Jakarta yang benar, itu nanti akan kita temui Monas misalnya guys. Atau kita temui Istana Negara, Kepresidenan. Atau kita ketemui Gedung MPR, DPR, atau Taman Mini yang di kota lain nggak ada gitu guys. Nah itulah ciri Jakarta yang benar. Nah kalau orang bilang Jakarta atau cerita Jakarta, tetapi tidak cerita tentang indikator Jakarta tadi, itu kan jadinya nanti kayak kita Gus. Kita bercerita tentang Islam, tentu kita tidak bicara tentang negara Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah jadi indikator Islam yang benar itu penting kayaknya Gus. Nah indikator Islam yang benar, yang standar artinya tidak ditolak oleh kelompok lain sebagai wujud dari Quran dan Sunnah versi Rasulullah itu ada 5 indikator Gus. Nanti kalau Gus Romli setuju bilang setuju, kalau tidak ya bilang tidak lah gitu kan. Nggak apa-apa. Nah indikator pertama itu wujud Quran dan Sunnah pada tahun 1 sampai 10 Hijriah di Madinah itu adalah yang pertama tadi Gus, terbentuknya sebuah sistem penataan masyarakat yang kemudian masyarakat itu sejahtera bersama meskipun masyarakatnya tuh majemuk Gus. Itu kan ada Yahudi, ada Nasrani, ada mukmin, ada Muslim. Yang kedua, indikator Islam yang benar itu adalah sistem itu, pemerintahan itu birokrasi
berada di tangan umarok yang ulama yang umarok, Gus. Tadi tidak dipisah seperti yang kita lihat sekarang, sehingga atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum itu juga refernya, rujuknya ke negara Madinah tadi, Gus. Bukan negara lain gitu kan. Jadi amri di situ ya ulama gitu kan. Amri di situ ya Rasulullah, amri di situ ya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman Ali dan lain-lain kan gitu kan. Nah, yang ketiga di dalam negara Madinah itu indikatornya adalah pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan itu bukan di gedung-gedung DPR, kementerian atau istana negara, tetapi seluruh kantor birokrasi itu ada di masjid, guys. Masjid tingkat pusat maupun tingkat RW, sehingga masjid itu ternyata pusat layanan publik selain daripada tempat ibadah gitu. Jadi itu indikator yang ketiga. Indikator keempat, mukmin itu kal jasadil wahid tadi, umatan wahidan tadi itu, guys. Di dalam Madinah itu. Dan itu hasilnya adalah menjadikan Islam itu agung, yaklu walayula alaih tadi. Itu indikator keempat. Indikator kelima, ya tadi ternyata negara Madinah itu tidak mengadopsi blok barat maupun blok timur. Ya mungkin ini dalilnya nih Gus Romli udah tahu lah, atau hadisnya juga tahu lah. Tinggal bagaimana kita fotokopi atau mengcopy paste saja, barangkali begitu. Nah, itu indikator yang ternyata kelompok manapun sepakat, Gus. Kelompok manapun sepakat, karena itu standar. Kalau tidak begitu, ya silakan disampaikan yang bentuk lainnya seperti apa dan referensinya apa. Kayak gitulah, Gus. Nah, ini dialog kita ini semakin saya semakin bahagia karena kayaknya cucu saya ini mau menemukan mutiara yang dicari, Gus. Karena orang-orang yang penguasaannya seperti Gus Romli itu kemudian mengarah ke negara Madinah itu nggak banyak, Gus. Banyak kan ya itu dijadikan cerita saja ketika di kajian-kajian tertentu, bukan menjadi program kerja atau program hidupnya gitu. Nah, sementara begitu, Gus, mohon dilanjut. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Abah Abdul Hamid Jombang. Dari Perak Jombang. Begini tapi saya mohon agar panjenengan voice ya ke Gus Ain agar voice note kita berdua ini dibuatkan konten YouTube oleh beliau. Jadi syiar dakwahnya sampai kemana-mana, ya kan. Panjenengan yang ditunggu voice note-nya oleh Gus Ain ya. Kalau saya sudah meminta kepada beliau, Gus tolong voice note kami berdua ini di YouTube kan Gus. Terus beliaunya menjawab, saya belum dapat izin dari Abah Abdul Hamid Perak Jombang Gus, gitu katanya. Jadi mohon panjenengan voice note ke Gus Ain ya, bahwa voice note kita berdua mulai awal tadi itu dibuatkan konten YouTube-nya. Itu yang pertama. Kalau tidak, ya mohon izin, mohon maafan. Kayaknya kita berlama-lama ini syiarnya kurang nyampe begitu loh. Jadi kalau tidak di YouTube kan, ya mohon izin, mohon maaf. Kita lanjutkan di lain waktu, Abah. Itu yang pertama ya. Yang kedua begini. Persoalan nation state secara keilmuan itu memang muncul di abad-abad ya 18-an oleh ilmuwan
hubungan internasional modern ya, bahwa konsep nation state itu paling ada harus terdapat satu pemimpin yang jelas, dua rakyat yang dipimpin ya kan, ketiga wilayah dengan batas-batas teritori yang jelas, terus keempat ada kekuatan militer ya untuk melindungi keberadaan dan keberlangsungan nation state dimaksud. Keempat dan kelima adalah bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem budaya, bagaimana sistem pendidikan yang lain-lain itu mengikuti paling tidak konsep negara bangsa atau nation state itu dalam pendekatan ilmu politik hubungan internasional modern adalah mempunyai 5 ciri itu, dan itu ternyata terdapat dan juga digunakan dalam positioning nation state negara bangsa Madinah waktu itu. Bahkan konsep traktat tertulis itu diadopsi oleh ilmuwan hubungan internasional modern tentang perjanjian tertulis, semacam undang-undang dasarnya begitu, yaitu Wathiqatul Madinah atau Mitsaqul Madinah atau Madinah Charter dan seterusnya. Selanjutnya tentang konsep konsep nation state of Madinatul Munawwarah itu silakan dibaca di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Mana bisa yang kadung tak tutup itu, tapi tentang itu ya, dari Al-Buti itu juga dari siapa, Muhammad Hamidullah, itu jelas di sana, bahkan diperjelas oleh siapa itu, oleh Al-Mawardi ya dalam Ahkamus Sultaniyah. Nah, itu yang ketiga. Di sana jelas bagaimana mengeterapkan tentang negara bangsa, baik dalam tinjauan hasanah keislaman maupun dalam tinjauan hukum internasional modern. Terakhir mengenai konsep negara bangsa, khususnya yang berlaku di NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu ternyata kita tidak diwajibkan, tidak diwajibkan mengeterapkan simbol-simbol Islam secara ketat. Tetapi yang diwajibkan adalah aplikasi pengeterapan pemberlakukan hukum-hukum Islam secara sosial dan material. Buktinya ya, banyak negara Islam di dunia ini sekarang ini yang tidak melabelkan tertulis negara Islam begitu, kecuali sebagian kecil saja. Tetapi pelaksanaan hukum Islam itu diaplikasikan secara penuh. Begitu ya. Banyak ya kalau saya sebut, termasuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah dalam pengeterapan nilai-nilai Islami itu sudah diberlakukan dengan sistem kompilasi hukum Islam. Gitu. Bahkan nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya adalah pengejawantahan dari nilai-nilai Islami, terutama di sila yang pertama kan.
Tetapi sila-sila yang lain juga sangat-sangat Islami pula begitu loh. Jadi terakhir bahwa Quran surat An-Nisa ya, ayat 59 itu, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum itu, perintah taat kepada Allah itu adalah perintah taat kepada Al-Quran, dan perintah taat kepada Rasulullah SAW adalah perintah taat kepada as-sunnah, 3 pilar ya, qauli, fi'li, dan takriri ya. Dan perintah kepada ulil amri itu memang banyak penafsiran ya, tetapi penafsiran yang umum adalah pemimpin, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan umara. Bahkan secara khusus ya, Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaukani ya, ulama besar dari kalangan Syiah Zaidiyah di Yaman itu, Syiah 6 imam ya, itu dalam kitabnya yang sangat fenomenal, bahkan sering menjadi kajian di pesantren-pesantren kita, tentang Nailul Autar. Di sana salah satu fokusnya adalah yang dimaksud ulil amri itu adalah pemerintahan yang sah ya di tempatnya masing-masing. Begitu. Jadi tidak bertentangan sebetulnya. Jadi itu menunjukkan tentang konsep elastisitas hukum Islam. Bahkan ada disebutkan dalam Ar-Risalah wal Wafiyah halaman 130, karangan salah satu karya emas dari Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani ya. Ada berkata demikian, bismillahirrahmanirrahim, wa iqamatul imami ma'al qudrati wal imkani fardun 'alal ummati la yasa'uhum jahluhu wa takhallufu anhu wa iqamatuhu ila ahlil halli wal aqdi minal ummah dunan nasi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat seorang imam atau pemimpin, atau katakanlah di sini adalah kepala negara, ketika mampu dan memungkinkan, dihukumi wajib bagi semua umat Islam yang harus mereka ketahui dan tidak boleh ditinggalkan tentang hal ini ya. Tetapi pengangkatan tersebut berdasarkan keputusan ahlul halli wal aqdi dari umat muslimin, bukan berdasarkan nas, dalil baik dari Al-Quran maupun dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya kan? Bahkan disebutkan lebih lanjut ini kan, Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini ya, ini pengikut Imam Syafi'i kalau tidak salah, Imam Al-Juwaini ini berkata begini, qala ba'dul ulama la khala zamanu anis sultani faqun ala qutfani kulli baldatin wa sukkani kulli qaryatin an yuqaddamu min panjang nih, min dzawil ahlami wan nuha wa dzawil uquli wal hija man yaltazimuna imtithala isyaratihi wa awamirihi wa yantahuna an manahihi wa mazajirihi fa innahum law lam yaf'alu dhalik taraddadu 'inda ilmamil muhimmat wa taballadu 'inda idlalil waqi'at. Jadi sebagian ulama, jumhur ulama berkata, memutuskan apabila suatu masa atau suatu saat, suatu waktu, suatu tempat maksudnya juga mengalami kekosongan dari penguasa atau pemimpin tunggal, maka penduduk di setiap daerah, bahkan di setiap tempat, bahkan di setiap desa
harus wajib mengangkat di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan dan pemikiran yang unggul. Juga terhadap seseorang yang dapat mereka ikuti petunjuk dan perintahnya, dan mereka jauhi larangannya. Karena apabila mereka orang-orang tersebut yang mengalami kekosongan penguasa tunggal tidak melakukan hal ini, maka mereka pasti akan ragu-ragu ketika menghadapi persoalan penting dan tidak mampu mengatasi persoalan yang sedang terjadi, ya kan? Nah, ini sudah jelas, ini ditegaskan dalam kitab Ghiyathul Umam fi Iltiyathil Al-Zulam. Jadi halaman 386 juga 387 karya emas dari Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini Asy-Syafi'i kalau tidak salah ini. Jadi itulah jadi konsep penerapan nation state of Madinah secara kaku itu tidak ada petunjuknya, tetapi secara hakiki nilai-nilainya harus dipenuhi. Itu memang sudah lama terjadi di negara kita terutama, bahkan di hampir sebagian besar negara-negara muslim, ya, bahkan negara-negara non muslim secara hakikat mengeterapkan nilai-nilai keislaman. Ya, misalnya tentang kebersihan, tentang keadilan, tentang ya dan semacamnya. Itulah. Jadi yang dipentingkan kita ini adalah pengeterapan nilai-nilai Islami, bukan terletak kepada penampakan tentang judul-judul atau atribut-atribut keislaman. Ya, itu karena secara subjektif saya katakan, kalau kita menampakkan atribut-atribut keislaman itu terlebih dahulu, maka cenderung dakwah yang kita sampaikan itu mengalami banyak hambatan dan cenderung mandek. Akhirnya Dewan Wali Songo itu menjalankan dakwah dengan cara mengeterapkan nilai-nilai Islami tetapi memendam simbol-simbol Islami, begitu loh. Nah, itulah peranan cerdas dan tangkas dari cara sistem atau manhaj dakwah daripada umara dan ulama juga aulia yang tergabung di dalam Dewan Wali Songo. Perlu diketahui Abah Abdul Halim Perak Jombang bahwa Dewan Wali Songo itu jumlahnya sekitar 70-an lebih ulama, umara dan aulia. Bukan berarti hanya 9 jumlahnya, enggak, tetapi tiap periode itu ada 9 wali yang berdakwah. Nanti ketika ada yang wafat digantikan oleh generasi berikutnya. Contohnya, tidak mungkin Kanjeng Sunan Malik Ibrahim ya Al-Maghribi itu tidak mungkin sezaman dengan Kanjeng Sunan Muria misalnya. Itu beda berapa generasi. Itulah yang menunjukkan bahwa Dewan Wali Songo itu bukan hanya beranggotakan 9 wali saja, tetapi hampir 70-an wali yang bergerak berdakwah di setiap periodisasi Dewan Dakwah Wali Songo. Demikian Abah Abdul Hamid Perak Jombang. Mohon izin, lanjut. Mohon panjenengan sanjang kepada Gus Ain, mohon di YouTube kan percakapan kita ini. Kalau tidak kayaknya ya kita lanjutkan di lain waktu saja, Abah. Mohon panjenengan ngendiko atau sanjang teng Gus Ain, pemilik Zoom Peta Islam menika.
Mohon izin, mohon maaf, matur sembah nuwun, ngapunten nggak Abah Abdul Halim Perak Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Gus, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ke Gus Ain tadi, karena ya orang tua itu gaptek Gus, nggak begitu bisa tentang IT kayak gini kan. Tapi kalau emang bermanfaat, maslahat, karena kan begini Gus, saya ini hanya mewakili cucu saya karena saya punya tanggung jawab terhadap yang namanya cucu saya gitu kan. Dan yang paling penting diketahui adalah sama Gus Roli dan kawan-kawan, bahwa saya itu bukan siapa-siapa kan gitu. Dan saya tidak punya ilmu apa-apa, dan saya juga tidak sedang mencari posisi apa-apa gitu Gus. Kebetulan ya sudahlah, saya terima saja apa yang oleh Allah berikan kepada saya sampai hari ini. Cuman saya tergelitik oleh perondongan pertanyaan-pertanyaan dari cucu saya, dan itu sering saya sampaikan kepada orang-orang yang saya anggap berkompeten. Sehingga ketika saya melihat Gus Romli menjelaskan tentang hal ikhwal tentang itu, saya berharap banget nanti akan ada tindak lanjut sampai pada tingkat agenda-agenda berikutnya yang bisa diperjelas target capaiannya, capaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Kemudian bisa dievaluasi tahapan penggarapannya, sehingga semakin hari semakin dekat dengan seberapa dekat dengan tujuan yang mau kita capai. Nah, sementara tadi kita kembali ke negara bangsa yang Gus Ramli sampaikan ya, dengan versi-versinya tadi, termasuk versi modern yang sekarang ada. Itu menurut cucu saya itu adalah bagian dari permasalahan kita gitu. Kalau dia sering bicara begini Gus, bangsa Indonesia ini kan mayoritas mengaku beragama Islam. Mbah, iya saya bilang. Nah jadi logikanya, baik atau buruknya nasib bangsa ini ya tergantung pada kualitas SDM umat Islam. Ya, masuk akal. Gitu kan guys. Nah tetapi sayangnya umat Islam yang seharusnya menjadi penentu nasib baik dan buruknya bangsa ini, itu masih saja sibuk bertengkar dengan sesama saudaranya, dan itu abadi. Tidak ada solusi konkret yang bisa disepakati bersama. Gitu kan. Sekarang kalau misalnya sudah fokus atau mengarah atau mengerucut kepada bentuk sistem negara Madinah. Nah ternyata umat Islam ini tokoh-tokoh ulama-ulama terkenal juga mengajukan tadi sistem negara Islam yang tadi Gus Romli sampaikan. Ada versi negara Islam versi Hasan Al-Banna misalnya, negara Islam versi tadi Maturidi, atau yang terakhir ini yang diusung oleh saudara-saudara kita yang tergabung dalam HTI atau Ikhwanul Muslimin, itu negara khilafah, gitu kan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga membuat beberapa kitab yang mengulas tentang sistem
Polaksos Punhankam Islam versi beliaunya, kan gitu Gus. Versi Taqiyuddin Nabhani. Dan itu terus diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang menganggap negara Islam itu penting, dan dia merujuk kepada kitabnya Syekh Taqiyuddin Nabhani. Begitu saudara kita yang Ikhwanul Muslimin. Nah, tapi ternyata kitab-kitab tersebut itu mendapat penolakan dari kelompok yang lain, kan gitu. FPI Habib Rizik Syihab pernah mengatakan tentang pentingnya khilafah. Tetapi khilafah yang dimaksud oleh beliau beda dengan khilafah yang digambarkan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani. Kemudian NII, LDII, Khilafatul Muslimin, Hizbullah, dan lain-lain, itu juga mencita-citakan sebuah negara Islam. Tetapi alhasil conclusionnya, perbedaan-perbedaan persepsi atau perbedaan keyakinan tentang negara Islam ini yang sudah mengarah ke sana, Gus ya, apalagi yang tidak ya, itu menjadi bahan bakar atau menjadi genderang melanjutkan tarian kecarut-marutan di negeri ini, sehingga ketika kita juga sudah punya banyak ulama, punya cendekiawan muslim, punya profesor, punya doktor, dan punya ustadz canggih, tapi faktanya kan negeri kita ini dipimpin, diatur oleh undang-undang yang dibikin oleh beberapa gelintir orang yang justru mereka seperti Sambo nih dan kawan-kawan ini. Tidak mustahil nanti di DPR dan kementerian kalau dilihat sinyalemen dari Pak Mahfud MD, bobroknya negeri ini itu memang diatur oleh orang-orang yang gimana ya, istilahnya tangannya itu amis, najis, karena mandi junub aja nggak tahu caranya gimana gitu. Nggak kenal apa itu istilah najis. Nah, ekstrimnya begitu Gus. Nah, jadi kembali kayaknya Gus, tolonglah Gus, dari kitab-kitab kajian yang panjenengan sudah pelajari tadi, dicarikan kompilasi tentang gambaran yang utuh bagaimana sistem pemerintahan Madinah Munawwaroh pada tahun 1-10 Hijriah di Madinah itu, untuk kita jadikan referensi bersama Gus. Contoh sederhana gini loh Gus, anak-anak milenial sekarang itu nggak percaya kalau PKI itu pengkhianat bangsa gitu kan, pemberontakan PKI itu nggak ada, kan gitu. Atau banyak yang tidak ngerti, tidak tahu apa itu pemberontakan PKI. Bahkan persepsinya bisa berlawanan di antara sesama generasi muda itu. Tapi kalau kemudian dijak menonton bersama film G30 SPKI, itu kan paling tidak gambaran tentang pemberontakan dan pembantaian jenderal pada peristiwa 65 itu menjadi persepsinya sama kan gitu Gus. Nah kayak gitulah Gus. Makanya kalau umat Islam ini masih bercerai-berai dan asik bertengkar hanya gara-gara furu tadi, sementara Islam itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan waladina ma'ahu, kemudian dicatat oleh sejarah dunia, itu bentuknya adalah seperti itu. Nah, kenapa kita tidak berusaha untuk menemukan data itu, kemudian kita mengfotokopi atau mengcopy paste saja, agar bangsa ini tidak carut-marut, tidak terseret-seret oleh berbagai macam istilahnya penguasa yang tidak mensejahterakan umat Islam Indonesia. Madinatul Munawwaroh itu kalau dengan kriteria 5 tadi itu Gus,
logikanya itu memang pas Gus untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia. Gitu loh Gus. Dengan kata lain begini, kalau mungkin kita menemukan data tentang struktur, bentuk, dan tampilan Madinatul Munawwaroh itu dengan data, maka apa nggak mungkin Pancasila yang selama ini itu ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran sehingga muncullah berbagai macam bendera. Kan logikanya begitu Gus. Kenapa di Indonesia ini banyak partai yang dimana semua menyatakan menjadi kelompok yang ingin mempraktekkan Pancasila kan begitu Gus. Jadi tafsir Pancasila itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam bendera kan gitu Gus. Artinya Pancasila yang diberi baju demokrasi itu boleh ditafsirkan dengan berbagai macam bendera yang kemudian nanti membentuklah perwakilan rakyat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan itu adalah aturan main yang diproduksi oleh Montesquieu tadi, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, jadi begitulah Gus. Mudah-mudahan kita bisa memfollow up diskusi kita ini nanti dengan menyadari diri bahwa apapun yang kita lakukan selama ini ternyata lebih cenderung nilainya melestarikan kecarut-marutan yang ada. Saja sementara bangsa yang mayoritas beragama Islam ini menunggu tokoh-tokoh agama ini melakukan sebuah terobosan yang menyelesaikan masalah dan menggembirakan bangsa ini dengan tidak merubah jargon-jargon yang sudah disepakati seperti Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira begitu barangkali Gus. Oh ya, terakhir tadi tentang Mas Ain tadi sudah saya sampaikan. Nanti setelah ini akan saya coba share kepada beliau. Begitu Gus. Matur nuwun Gus. Monggo kalau mau dilanjut silakan. Kita lanjut lagi atau syukur kalau kita kopi darat kemudian dalam rangka merumuskan tadi Gus formula pemersatu dengan Madinatul Munawwaroh sebagai baju atau roh Pancasila di negeri ini sehingga ke depan Indonesia akan menjadi mercusuar peradaban dunia dengan Islam sebagai satu ruh yang tiada tandingnya. Begitu barangkali Gus. Matur nuwun Gus, matur nuwun, ngapunten. Nggih, Abdul Hamid Perak Jombang. Mohon maaf kepunten barusan saya ada tugas partai ya. Jadi saya sebagai Direktur Lajnah Pemenangan Pemilu DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lumajang, maka secara serta-merta ketika kita asyik diskusi melalui voice note, maka saya langsung ditunjuk untuk mewakili DPC P3 Kabupaten Lumajang dalam rangka masuk Zoom meeting Direktur LP2 P3 se-Jawa Timur bersama LP2 P3 Jawa Timur. Jadi membahas tentang persiapan langkah strategis taktis ya yang akan kita lakukan di perhelatan Akbar 2024 mendatang. Itu mohon maaf. Memang tadi sudah saya konfirmasi kepada Gus Ain bahwa lebih elok kalau voice note kita berdua ini dibuatkan konten YouTube ya, sehingga media syiar dan dakwahnya itu bisa sampai kemana-mana, ke penjuru dunia sekalipun.
Memang terakhir pada prinsipnya memang kita ini dihadapkan terhadap fakta sejarah yang terus berkelanjutan, bahwa ternyata hampir tidak ada negara bangsa di dunia saat ini yang secara terang-terangan mencantumkan label Islam, kecuali beberapa negara saja. Tetapi yang hampir sebagian besar dari negara bangsa berpenduduk Muslim besar dan terbesar di dunia itu strategi manhaj sistem dakwahnya adalah dengan menekankan pelaksanaan nilai-nilai Islam secara masif dan berkelanjutan, dengan membenamkan, menyembunyikan simbol-simbol warna-warna Islam dengan pertimbangan strategi taktis dakwah sehingga berjalan sesuai dengan harapan. Contohnya bagaimana sistem dakwah yang pernah dilakukan oleh Dewan Wali Songo yang sudah kita bahas tadi. Terakhir bahwa ternyata sistem ketatanegaraan kita memang semuanya sudah terlembagakan secara sistematis dan sudah menjadi konsensus nasional untuk dilaksanakan kita bersama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama dan bermasyarakat. Ya, semua itu tentu saja tidak melangkahi, tidak melewati prinsip-prinsip di dalam Islam, misalnya wa amruhum syura bainahum, ya. Jadi prinsip syura ini memang ditetapkan dalam prinsip ketatanegaraan kita, terutama dengan dipakainya sistem representasi dari orang per orang, yaitu dengan sistem pemilihan secara jujur, adil, bebas rahasia, ya kan, melalui pemilu begitu loh. Itu madlulnya jelas, wa amruhum syura bainahum, ya kan. Juga bahkan di dalam konsep-konsep tertentu malah kita memakai sistem pemilihan dengan metode akhlul halli wal aqdi, ya kan. Banyak itu, misalnya penentuan keputusan pemilihan seorang figur ketua atau seorang figur rois dalam partai tertentu atau ormas tertentu, itu sistem yang dilakukan pengejawantan daripada wa amruhum syura bainahum itu adalah salah satunya dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi gitu, Gus. Tetapi yang jelas kita dalam berkehidupan, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, beragama itu memang yang kita pakai adalah prinsip tawazun, tawassut, i'tidal gitu loh. Jadi kita berada di tengah-tengah dari segala prinsip yang ekstrim, apakah itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kita menjembatani di antara dua ekstrim itu, kita berada di tengah-tengah. Nah, dan terakhir mengenai sikap kita terhadap pemerintahan kita masing-masing, ya, yang sah itu seperti sudah saya sering sampaikan, ya, di berbagai kesempatan, bahwa ketundukan kita kepada pemerintahan yang sah itu di tempat masing-masing itu ada berbagai hadis sudah sering saya bacakan, bahwa seandainya
kita dipukul pun atau harta kita diambil pun oleh penguasa yang sah di tempat masing-masing, maka perintah baginda Nabi, dengarkan dan taatilah, kan begitu. Itu hadisnya sudah sering saya bacakan di berbagai kesempatan, bahwa ya itulah salah satu sistem ketundukan kita kepada penguasa yang sah di tempat kita masing-masing. Banyak hadisnya itu, kalau kita bedah itu ya cukup memakan waktulah, tentang ketundukan kita terhadap penguasa yang sah di tempat masing-masing, begitu Gus. Itu banyak sekali hadisnya, sudah sering saya baca itu. Demikian mungkin ini bisa disondingkan, di forward kepada Gus Ainur Rahman untuk segera dibuatkan konten YouTube-nya dari perbincangan kita berdua ini. Kayaknya asik lah Gus dari perbincangan kita berdua, sehingga netizen ya yang mendengarkan sudah bisa mencerna, menilai, oh ternyata Pak Romli itu pandangan keberbangsaan, keberagamaannya seperti ini. Oh ternyata tidak beda jauh misalnya dengan Abah Gus Abdul Hamid Perak Jombang. Tidak, tetapi berbeda jauh dengan cucunya begitu loh. Bahkan sangat berbeda jauh dengan pandangan dari Abah Gus Opo dari Yogyakarta, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin demikian. Mohon izin, mohon maaf, matur sembah nuwun, matur saibuh sakelangkong. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.